akan membahas tentang siapa manusia yang akan dipanggil pertama untuk dihisab pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa hikmah hisab itu dhuhuru fadailil muttaqin wa manakibihim. Dengan adanya hisab maka tampak keistimewaan orang-orang yang bertakwa. Fayazdadu syukrahu lillah, maka mereka semakin bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selama mereka beramal di dunia ternyata tidak sia-sia. Kemudian yang kedua, bayanu adlillahil mutlaq. Ada keterangan keadilan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatun yudha'ifuha wa yu'ti min ladunka ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi walaupun sebiji zarah. Jika engkau mendapatkan atau memperoleh kebaikan, maka akan dilipat gandakan dan akan diberikan kepadanya pahala yang sangat besar. Artinya dengan adanya hisab, Allah ingin menunjukkan keadilannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahawa manusia dalam masalah hisab ini terbagi menjadi 3 kelompok. Sinfani la yus'alani anil amal. Ada 2 kelompok tidak akan bertanya atau tidak akan ditanya soal amalan. Mereka adalah al-anbiya, para nabi. Para nabi tidak akan ditanya soal amalannya. Kemudian yang kedua, wal musyrikun, orang-orang musyrik. Karena para nabi langsung masuk surga tanpa hisab, dan orang-orang musyrik langsung masuk neraka tanpa hisab. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang ditanya soal amalannya, dan mereka orang-orang yang beriman dan juga orang-orang fasik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan tidaklah ditanya tentang dosa-dosa mereka orang-orang yang berbuat kejahatan. Fa yauma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Pada hari itu tidak akan ditanya soal dosa manusia dan jin. Tapi dalam ayat yang lain, fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Sungguh kami akan bertanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka, dan sungguh kami akan bertanya kepada para utusan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pembahasan kita, lalu siapa orang yang pertama kali dipanggil untuk dihisab? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dikumpulkan di padang mahsyar, mulai daripada orang yang pertama hidup sampai orang yang terakhir mati, mulai sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wasallam sampai orang yang hidup ketika kiamat dibangkitkan, mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama dipanggil untuk dihisab. Jadi walaupun umat Islam adalah umat yang terakhir datang, tetapi umat Islam adalah umat yang pertama kali dipanggil untuk dihisab. Dan dari umat Islam ini ada seorang laki-laki dari kabilah Quraisy, dari Bani Mahzum, yang namanya Abdullah ibnul Abdil Asad. Saya ulangi, ada seorang anak muda dari Quraisy, dari Bani Mahzum, namanya Abdullah ibn Abdil Asad, di mana dia memiliki saudara namanya Al-Aswad ibnu Abdil Asad. Jadi sini ada 2 nama. Pertama Abdullah ibn Abdil Asad, yang kedua Al-Aswad ibn Abdil Asad. 2 manusia ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang menunjukkan awal orang yang dipanggil untuk dihisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatannya dengan tangan kanannya, maka dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, lihatlah, bacalah catatanku ini. Dengan senang dan bangganya dia mengangkat catatannya. Kata para ulama, ayat ini turun
kepada Abdullah ibn Abdul Asad, karena dia seorang mukmin dan seorang yang beriman, sehingga dia kelak ketika catatan-catatan itu ditebar, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mengambilnya, maka Abdullah ibn Abdul Asad berhasil mengambil dengan tangan kanannya. Maka Allah mengatakan fa amman utiya kitabahu biyamini. Adapun orang-orang yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, maksudnya Abdullah ibn Abil Asad. Tetapi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Namanya pelajaran dalam Quran itu bukan sebab turunnya yang khusus, tetapi umumnya lafaz. Adapun kemudian ayat selanjutnya wa amman utiya kitabahu bisyimali. Adapun orang-orang yang akan mengambil catatannya dengan tangan kirinya, ayat ini turun kepada saudaranya Abdullah ibn Abdul Asad yang namanya Al-Aswad ibn Abdul Asad, karena dia kafir. Jadi dua bersaudara, yang satu mukmin Abdullah ibn Abdul Asad, yang satunya kafir Al-Aswad ibn Abdul Asad. Yang satu mengambil catatan dengan tangan kanannya, yang satu mengambil catatan dengan tangan kirinya. Dan kata para ulama, orang yang pertama kali dipanggil untuk dihisab adalah dua manusia ini. Adapun hisab yang baik kepada Abdullah ibn Abdul Asad, adapun hisab yang buruk kepada Al-Aswad ibn Abdul Asad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang lain tentang orang yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat untuk dihisab adalah sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, inna awwala munadin min indillah. Sesungguhnya orang yang pertama kali memanggil di sisi Allah Subhanahu wa taala yaqul, akan berkata, ainal ladzina ajrahum 'ala Allah. Di mana orang-orang yang pahalanya disimpan di hadapan Allah. Fayaqumu man afa fid dunya. Adapun orang-orang yang suka memaafkan di dunia tiba-tiba berdiri. Fayaqulullah, dan Allah Subhanahu wa taala pun kemudian berfirman, antumul ladzina afautum li bawwa'tukumul jannah. Kalian yang sudah banyak memaafkan manusia karenaku, maka kalian berhak untuk masuk ke dalam surga. Dalam riwayat, thawabukumul jannah, pahala kalian adalah surga. Dan dalam riwayat, idza kana yaumul qiyamah sarakha sarikhun. Apabila datang pada hari kiamat, akan datang orang yang berteriak dan berteriak, ala man kana lahu 'ala Allahi haqqun falyakum. Siapa yang memiliki hak kepada Allah Subhanahu wa taala berdiri. Fayaqumu man afa wa aslah. Tiba-tiba orang yang suka memaafkan di dunia dan suka memperbaiki kebaikan manusia, maka mereka pun berdiri. Maka Allah mengatakan thawabukumul jannah, pahala kalian adalah surga. Maka dalam hadis ini, orang yang pertama kali dihisab, dipanggil untuk dihisab adalah orang yang suka memaafkan manusia. Mudah untuk memaafkan manusia, tidak pernah menaruh dendam pada hatinya, tidak pernah menaruh hasad pada hatinya. Walaupun seandainya manusia yang salah kepadanya, dia tetap memaafkannya. Dan itu akhlak yang luar biasa. Makanya di surga itu ada satu pintu namanya bab kadiminal ghaid, bab pintu khusus bagi orang-orang yang menahan hawa nafsunya dan tidak suka marah. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang sahabat minta dinasihati, maka Rasul mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab, faraddada miraran la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dan Rasul mengulang-ulang kalimat jangan marah.